Kecemasan di usia remaja itu adalah karena tuntutan sosial. Kita dituntut untuk menjadi sesuatu supaya bisa diterima di masyarakat. Lalu gimana kalau misalnya kita nggak jadi apa-apa? Yah, kita hidup dibangun dari mimpi-mimpi sejak dari kecil. Oleh sekolah, oleh lingkungan, oleh keluarga kita bahkan. Dulu itu ketika kita masih kecil, kita punya mimpi yang sama, ya nggak sih? Entah itu jadi dokter, jadi pilot, jadi polisi, oh enggak ya, jadi guru, profesi yang sangat mulia, tapi kesejahteranya masih belum. Sampai sekarang. Yah, isi pikiran kita dipenuhi dengan cita-cita template semacam itu. Sampai pada akhirnya kita meninggalkan bangku sekolah dan ya udah. Hidup emang gak sesimpel itu kan. Kadang kita bingung, kenapa aku gak jadi dokter? Oh karena latar belakang keluarga aku kurang mampu. Kenapa aku gak jadi guru? Oh karena kemampuan akademisku kurang. Kenapa aku gak jadi polisi? Oh karena orang tua aku gak punya banyak sawah. Oh bukan ya, karena fisikku kurang mumpuni. Banyak hal yang melatar belakangi seseorang menjadi sesuatu yang kadang kita nggak punya. Bukan berarti kita gagal kok. Sebenarnya kamu boleh jadi apa aja. Mau sebagai pekerja kantoran, mau jadi guru honorer, atau penjaga warkop sekalipun. Itu juga sesuatu yang buat kamu hidup dan bertahan. Sometimes, membandingkan hidup kita dengan template orang lain sebagai acuan untuk kita terus maju, itu perlu. Tapi nggak sekeras itu juga. Aku punya satu cerita. Ini soal temanku. Dia mendapatkan labeling sebagai anak yang bandel, brutal, gak punya masa depan, dan semua doa buruk orang-orang tertuju pada dia. Suatu hari di tempat kerja, dia kedapatan mencuri sejumlah uang, dan dia diadili. Dia dikeluarkan secara tidak hormat, dan menerima banyak makian dari orang-orang di sekitarnya. Dan ya udah, dia meninggalkan tempat, dia memutuskan pergi ke antah berantah, yang kita semua gak tahu dia kemana. Lama waktu berselang, tidak pernah mendengar namanya, dan kemudian kabar mengejutkan sampailah di telingaku. Ada seorang kawan lama yang mengabarkan si temanku ini sekarang hidup di Bali sebagai anak rantau. Dia bekerja sebagai supir, pendapatannya stabil, mendapat gaji bulanan yang cukup untuk dia hidup, dan yang mengejutkan, kabarnya dia sudah menikah dengan orang luar. Wow. Anak bandel, brutal, gak punya masa depan, bisa nikah dengan orang luar negeri. Yang katanya, si wanita ini juga cukup kaya. Sekarang dia hidup bahagia di Bali. Surganya wisatawan. Dengan pekerjaan tetap yang menghidupinya. Kurang enak apa coba hidupnya sekarang? Dari cerita ini bisa kita simpulkan, hidup tidak sesederhana cita-cita masa kecil kita dulu. Hidup tidak selalu tentang jadi apa kita saat ini. Tapi bagaimana kita menjalani prosesnya. Ada banyak hal yang akan terjadi, berbanding terbalik begitu cepat, we never know. Mungkin saat ini kita sedang ada di titik paling bawah, tapi hidup terus berjalan. Kalau kata Bernadia, untungnya bumi masih berputar. Untungnya aku tak ingin menyerah. Ya harusnya seperti itu. Jadi apapun kamu saat ini, it's okay. Jalanin aja dulu. Kita masih bisa menemui titik balik, asal kita masih menjalani hidup. Jangan sampai kita putus asa dan menganggap hidup ini tidak ada artinya. Jadi apapun kamu saat ini, itu sangat berarti untuk menentukan jadi apa kamu esok hari. Tidak ada kata terlambat. Hidup tidak berhenti di usia 20 tahunanmu. Sekarang, tidak jadi apa-apa pun tidak apa-apa. Yang penting tidak pernah berhenti untuk terus mencoba.